Selamat pagi, siang, atau malam Ibu Jenny serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil tugas perancangan heat exchanger pada mata kuliah perpindahan kalor. Tujuan dari perancangan ini adalah untuk merancang sebuah heat exchanger yang mampu untuk memenuhi kebutuhan proses pemanasan dan juga pendinginan fluida secara efektif. Adapun, studi kasus yang kami kerjakan adalah soal 4, di mana kerosen dengan laju alir 150.000 lb per jam akan dipanaskan dari suhu 70 derajat Fahrenheit menjadi 120 derajat Fahrenheit, menggunakan media pemanas berupa aliran gasolin yang didinginkan dari suhu 160 derajat Fahrenheit menjadi 120 derajat Fahrenheit. Tekanan masuk untuk kedua aliran adalah 50 psia. Penurunan tekanan maksimum yang diizinkan adalah 10 psi untuk aliran kerosen dan 12 psi untuk aliran gasolin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian spesifikasi alat. Yang pertama mengenai penempatan fluida, di mana berdasarkan kriteria prioritas penempatan fluida dalam perancangan alat penukar panas, aliran kerosen dialokasikan pada sisi tub, sementara gasolin ditempatkan pada sisi shell. Keputusan ini diambil karena kerosen memiliki faktor pengotor yang lebih tinggi dibandingkan gasolin, sesuai dengan pedoman desain yang menyarankan agar fluida yang bersifat fouling diprioritaskan untuk mengalir di dalam tub. Penempatan fluida kotor di sisi tub bertujuan untuk mempermudah pembersihan mekanis jika terjadi kerak. Lalu mengenai tipe sial dan head, alat penukar panas ini dikonstruksi mengikuti konfigurasi standar TEMA tipe AES. Pemilihan front head tipe A secara khusus ditujukan untuk memfasilitasi perawatan rutin, di mana penutup kanal dapat dibuka untuk pembersihan mekanis pada sisi tub tanpa perlu membongkar sambungan perpipaan utama. Bagian sel menggunakan tipe E, yang memberikan efisiensi thermal optimal untuk aliran counter current, sementara penggunaan rear head tipe S berfungsi vital untuk mengakomodasi ekspansi thermal akibat perbedaan temperatur operasional fluida sekaligus memungkinkan tub bandel untuk dilepas guna keperluan inspeksi dan pembersihan sisi shell bila diperlukan. Material konstruksi untuk bagian shell dan head banyana penukar panas dipilih menggunakan carbon steel dengan spesifikasi ASTM A516 grade 70. Pemilihan material ini didasarkan pada kompatibilitasnya yang sangat baik dengan fluida hidrokarbon pada rentang temperatur operasi moderat dan tekanan desain 50 psia. ASTM A516 grade 70 merupakan material standar bejana tekan yang memiliki kombinasi kekuatan mekanik, keuletan, dan sifat mampu las yang optimal untuk aplikasi proses ini, serta lebih ekonomis dibandingkan menggunakan material stainless steel yang tidak diperlukan karena kondisi operasi tidak bersifat korosif. Untuk shell digunakan material carbon steel ASTM A516 grade 70 karena sesuai untuk kondisi operasi non-korosif pada tekanan 50 psi dan suhu hingga 160 derajat Fahrenheit, sekaligus lebih ekonomis dibandingkan menggunakan stainless steel. Untuk tube bundle terdiri dari 416 tube berbahan carbon steel ASTM A179 dengan diameter 1 inci, panjang 16 kaki, dengan konfigurasi square pitch 1,25 in untuk memudahkan pembersihan dan menurunkan pressure drop. 6 pas pada tube digunakan untuk meningkatkan kecepatan aliran dan efektivitas perpindahan panas. Untuk tube sheet menggunakan forged carbon steel ASTM A266 grade 2 yang memiliki kekerasan lebih tinggi untuk memastikan proses rolling ataupun ekspansi tube menghasilkan sambungan interference fit yang rapat tanpa merusak lubang pada tube sheetnya. Selanjutnya, untuk bevel dirancang dengan bevel cut 35% dan jarak 18,5 inci, sehingga diperoleh aliran silang yang efektif tanpa pressure drop berlebih, serta mencegah getaran pada tube. Selanjutnya, untuk nozzle ditetapkan berdiameter 8 inci dengan material carbon steel ASTM A106 grade B, dan serta sambungannya itu flange race face class 150. Spesifikasi ini dipilih untuk menjaga aliran fluida tetap stabil, meminimalkan entrance loss, serta mencegah erosi pipa pada kondisi operasi 50 psia dan temperatur 160 derajat Fahrenheit. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke dalam perancangan dengan metode CURT. Yang pertama, ditentukan dahulu spesifikasi dan juga beban pemanas. Dengan menggunakan persamaan asas Black, kita mendapatkan Q sebesar 3.761.822,9 BTU per hour dan juga laju alir massa gasolin sebesar 175.000 pound per hour. Selanjutnya kami menentukan amplitude terkoreksi dan juga heat transfer area. Yang pertama kami tebak dulu UO assume itu ditebak sebesar 60 BTU per hour feet kuadrat Fahrenheit. Ini merujuk dari literatur Kurtz untuk sistem organik sehingga cocok untuk kerosen dan juga gasolite. Kemudian digunakan one pass shell M sama dengan 1 dan juga six pass tube atau M sama dengan 6 yang digunakan untuk menghitung data TLMPD dan juga LMPD korektif. Kita hitung data TLMPD didapatkan sebesar 44,8 derajat Fahrenheit. Kemudian kita hitung FT atau faktor koreksi delta T didapatkan 0,803. Nah, nilai FT ini sudah lebih besar dari 0,8 untuk literatur SART dan juga 0,75 dari literatur SINOP. Sehingga desainnya sudah ekonomis dan perhitungan dilanjutkan. Sehingga delta TLMPD dikoreksi dengan FT tersebut didapatkan sebesar 35,97 derajat Fahrenheit. Kemudian kami menghitung heat transfer area atau AO dengan rumus seperti berikut. Dapatkan AO sebesar 1743,2 feet kuadrat.
Selanjutnya ditentukan layout dan juga shear diameter. Untuk tube sendiri digunakan OD1 in dan ID 0,834 in atau BWG 14. Panjangnya 16 feet yang disusun secara pola square feet 1,25 inci. Kami menghitung area efektif per satu tube didapatkan 4,185 feet kuadrat. Kemudian heat transfer area yang kita butuhkan dari slide sebelumnya dibagi dengan area masing-masing tube, sehingga didapatkan jumlah tube sebesar 416. Kemudian kami menghitung shell diameter atau DS dan juga bundle diameter atau DB. Nah, dari tabel koefisien yang ada di sheet note, untuk square piece dengan 6 tube passes, diperoleh nilai K1 sebesar 0,0402 dan juga N1 sebesar 2,617. Sehingga dengan persamaan korelasi berikut, didapatkan diameter bundle itu sebesar 34,2 in. Kemudian untuk bundle clearance ini ditentukan dari grafik yang ada di sheet note untuk jenis split ring floating head dan diperoleh clearance sebesar 69 mm atau kita konversi menjadi 2,72 in. Kemudian kami hitung sehingga didapatkan diameter shell atau DS itu sebesar 36,9 in. Selanjutnya kita akan menentukan tube side heat transfer coefficient. Yang pertama kita tentukan dulu kecepatan superficialnya didapatkan 3,3521 feet per second. Nah, kecepatan aliran di dalam tube ini sudah memenuhi kriteria desain, yaitu berada dalam rentang 1-2 meter per second atau 3-7 feet per second dari sinot. Kemudian kita tentukan untuk nilai bilangan Reynolds, pantau, dan juga santan. Untuk Reynolds atau RE didapatkan 140.035 sehingga rezim alirannya turbulen. Kemudian untuk Prantl didapatkan 1,8. Nah, untuk aliran turbulen ini kita gunakan perhitungan Stanton dengan menentukan faktor pemindahan panas atau JH yang ditentukan dari persamaan empiris dari Engineering Science Data Unit atau SU. Didapatkan bilangan Stanton sebesar 0,00147. Untuk perhitungan pertama ini, kita gunakan faktor koreksi viskositas itu sebesar 1 atau kita abaikan untuk koreksi viskositasnya. Kita dapatkan JH sebesar 0,00207 dari korelasi persamaan S2 tersebut. Kemudian kita hitung bilangan Nusseltnya sebesar 366,61. Dan kita hitung heat transfer coefficient untuk inside atau di dalam tube itu sebesar 420,6 BTU per feet kuadrat hour derajat Fahrenheit. Baik, saya akan menjelaskan penentuan shell side heat transfer koefisiennya. Di sini adalah penentuan kecepatan superficialnya terlebih dahulu, karena ada standar yang harus dipenuhi. Di sini ada rentang di 0,3 hingga 1 meter per second atau 1 sampai 3 feet per second untuk kecepatan superficialnya berdasarkan buku Tauler dan Sinot. Di sini yang bisa kita variasikan adalah diameter shell-nya. Jadi kita menentukan untuk diameter shell-nya ada di 36,9 inch. Diameter ini sudah cukup karena menghasilkan nilai kecepatan superficial di 1,14 feet per second. Selanjutnya penentuan heat transfer coefficient. Jenis segmental baffle atau baffle cut yang kita pilih adalah 35%. Baffle cut ini dipilih karena menghasilkan koefisien perpindahan panas yang optimal tanpa menyebabkan pressure drop yang berlebih. Nilai faktor perpindahan panas atau JH-nya kita menggunakan grafik untuk menentukannya dengan hubungan bilangan Reynolds dengan baffle cut-nya dihasilkan JH sebesar 0,00366. Dari sini kita bisa menentukan nilai koefisien heat transfer-nya dengan bilangan Nusselt sebagai berikut tanpa menghitung koreksi dari viskositasnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita menentukan faktor koreksi viskositasnya yang sebelumnya kita asumsikan tidak ada terlebih dahulu dengan menggunakan suhu dinding atau TW dengan rumus berikut. Lalu dikalikan dengan faktor koreksi viskositasnya untuk di setiap sisi tube dan shell-nya. Didapat nilai HI, HO yang corrected pertama di 438,8 untuk bagian tube untuk HI dan untuk di shell-nya di 99,3. Setelah beberapa kali iterasi, kita mendapat nilai yang cukup konstan dan konsisten di data ketiga hingga 10 di 425,6 di bagian tube dan 96,8 di bagian shell-nya. Selanjutnya penentuan overall heat transfer coefficient-nya. Untuk UO dengan Fouling faktornya, kita menghitung dengan material carbon steel dengan thermal conductivity sebagai berikut. Dengan rumus berikut kita mendapatkan hasil UO atau overall heat transfer-nya di 66,2 BTU feet kuadrat hour Fahrenheit. Sedangkan UO yang kita butuhkan adalah di 60,1 BTU feet kuadrat hour Fahrenheit. Dengan begitu, nilai ini sudah cukup. Dengan bahan carbon steel dengan thermal conductivity tersebut, desain sudah cukup untuk memenuhi yang dibutuhkan, sehingga perhitungan bisa dilanjut. Untuk UC, tanpa Fouling factor, di sini dilakukan perhitungan menggunakan rumus tersebut, menghasilkan nilai overall heat transfer coefficient sebesar 74,8 BTU feet kuadrat hour Fahrenheit. Selanjutnya untuk penentuan deviasi over surface dan over design-nya. Di sini kita menghitung deviasinya sebesar 10,4% dengan menghitung UO yang terhitung dengan UO asumsi kita. Deviasi ini sudah masuk dalam batas toleransi yang maksimum, yaitu di 30%, maka perancangan bisa kita lanjut. Untuk over surface ada di 24,5% dengan perhitungan menggunakan UC tanpa Fouling factor per U yang kita butuhkan. Lalu kita menghitung over design dengan menggunakan U yang kita hitung, UD,
dengan U requirement kita, dengan menghasilkan 10,3%. Kedua data ini sudah memenuhi standar yang ditetapkan. Nilai oversurface berada di rentang standar literatur, yang ada di 20-40% untuk oversurface-nya, menjamin toleransi memadai terhadap akumulasi kotoran atau volley faktornya. Untuk overdesign-nya ada di sudah mendekati target, yaitu di teoritisnya di 10%, sehingga sangat optimal karena mendekati target efisiensi teoritisnya. Terakhir, pada penentuan pressure drop, pada sisi tube, faktor gesek diperoleh dari grafik dan diperhitungkan efek jumlah pas serta sifat fluidanya. Hasil perhitungan menunjukkan pressure drop sebesar 1,663 psi dan masih jauh di bawah batas maksimum sebesar 10 psi. Pada sisi shell, perhitungan dilakukan berdasarkan diameter ekivalen, jarak baffle, dan kecepatan aliran shell. Pressure drop yang diperoleh sebesar 0,77 psi dan juga masih di bawah batas 12 psi. Dengan demikian, rancangan heat exchanger ini aman dari sisi kehilangan tekanan. Selanjutnya, kita akan membandingkan nilai pressure drop yang didapat melalui metode Delaware. Untuk memvalidasi perhitungan pressure drop dengan metode Kern, maka dilakukan juga proses perhitungan pressure drop dengan metode Delaware, yang memperhitungkan karakteristik hidrolik pada sisi shell. Secara sistematis, terdapat 5 tahap perhitungan yang harus dilakukan sebelum pressure drop ditentukan. Tahap yang pertama adalah penentuan leakage and bypass clearance, di mana pada tahap ini ditentukan dimensi celah fisik antar komponen yang menjadi jalur potensial kebocoran dan bypass fluida. Tahap kedua adalah penentuan flow area, di mana pada tahap ini dihitung luas penampang aliran efektif pada zona cross flow, bukaan baffle, dan juga jalur kebocoran. Tahap ketiga adalah penentuan ideal tube bank correlations, di mana pada tahap ini ditentukan koefisien perpindahan panas ideal atau yang disimbolkan sebagai H ideal dengan mengasumsikan aliran silang murni tanpa adanya efek kebocoran. Tahap yang keempat adalah menentukan correlation factors seperti JC, JL, JB, JS, dan juga JR untuk mengakomodasi penurunan efisiensi akibat efek kebocoran dan bypass, di mana JC sendiri merupakan pengoreksi pengaruh baffle cut dan distribusi aliran cross flow di antara baffle. JL merupakan pengoreksi kebocoran aliran melalui celah shell baffle atau tube baffle. JB merupakan pengoreksi aliran bypass yang melewati sisi luar tube bundle. JS merupakan pengoreksi jarak baffle yang tidak seragam terutama pada bagian inlet dan outlet baffle. Serta JR merupakan pengoreksi efek aliran laminer pada sisi shell. Dan tahap yang terakhir adalah menentukan shell side heat transfer coefficient, di mana nilai HO aktual dihitung dengan cara mengalihkan nilai ideal terhadap seluruh faktor koreksi. Nilai HO yang diperoleh dari perhitungan adalah sebesar 58,97 BTU per hour feet kuadrat derajat Fahrenheit. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan pressure drop melalui beberapa step. Step pertama adalah penentuan number of tube cross, di mana terdapat 2 nilai yang perlu ditentukan, yaitu jumlah baris tube di daerah cross flow atau disimbolkan sebagai NC, dan jumlah baris tube di daerah window baffle atau yang disimbolkan sebagai NCW. Nilai NC dan NCW ini dihitung menggunakan persamaan seperti yang tertera pada slide, dengan memperhitungkan DS atau shell inside diameter, PT atau tube pitch, dan BC atau baffle cut. Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh nilai NC sebesar 9 dan NCW sebesar 8,3. Step yang kedua adalah dengan menentukan ideal tube bank pressure drop dengan persamaan yang tertulis seperti pada slide dan diperoleh nilai delta P ideal sebesar 2,44 lbf per feet kuadrat. Lalu, step yang ketiga adalah penentuan ideal windows pressure drop menggunakan persamaan seperti yang tertulis pada slide dan diperoleh nilai delta PW ideal sebesar 2,45 lbf per feet kuadrat. Step yang keempat adalah dengan menentukan nozzle to nozzle pressure drop melalui persamaan yang tertulis seperti pada slide, yang memperhitungkan jumlah baffle atau NB, faktor koreksi aliran bypass bundle atau RB, faktor koreksi kebocoran aliran atau RL, dan faktor koreksi jarak baffle yang tidak seragam atau RS. Jumlah baffle dapat ditentukan dengan membagi panjang shell efektif dengan jarak antar baffle, kemudian dikurang dengan 1, sehingga diperoleh nilai delta PF sebesar 0,109 psi. Step yang kelima adalah penentuan pressure drop in nozzles melalui persamaan yang tertera seperti pada slide dengan memperhitungkan NS atau parameter jumlah lintasan aliran shell side di mana nilainya sebesar 1, serta GN atau kecepatan massa fluida. Namun, sebelum dilakukan perhitungan pressure drop in nozzles ini, terlebih dahulu dihitung bilangan Reynolds di mana NRE yang diperoleh sebesar 418.672 yang menunjukkan bahwa aliran turbulen, sehingga dapat langsung digunakan korelasi turbulen tanpa harus menggunakan faktor koreksi laminer. Untuk menghitung bilangan Reynolds dan GN digunakan persamaan seperti yang tertera pada slide dan diperoleh nilai delta PN sebesar 0,066 psi. Dan step yang terakhir adalah dengan menjumlahkan delta PF dan delta PN yang sudah dihitung sebelumnya sehingga diperoleh pressure drop total pada shell side itu sebesar 0,174 psi.
Setelah melakukan perhitungan pressure drop dengan menggunakan metode Kern dan Delaware, maka dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien perpindahan panas dan pressure drop yang didapat dengan metode Delaware lebih rendah daripada nilai yang diperoleh pada metode Kern. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan, di mana yang pertama, metode Delaware menghitung adanya leakage dan bypass sehingga dapat mengurangi efektivitas cross flow. Kedua, metode Kern mengasumsikan fluida di shell kontak sempurna melewati tube bundle. Yang ketiga, metode Delaware menghitung faktor koreksi untuk sebagian fluida yang melewati jalur resistansi rendah seperti celah antara shell baffle dan tube baffle sehingga tidak berinteraksi dengan permukaan perpindahan panas secara optimal. Kemudian, terjadi kehilangan sebagian aliran dari zona perpindahan panas utama sehingga menyebabkan efisiensi termal menurun. Dan yang terakhir adalah adanya jalur kebocoran yang menyebabkan hambatan gesek lebih kecil, sehingga pressure drop total akan lebih rendah dan realistis daripada asumsi aliran ideal yang digunakan pada metode Kern. Sekian penjelasan dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.